Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, jumpa kembali dengan saya, Ibu Sumiati, di channel Sumiati Hadi. Kali ini saya akan membahas tentang soal UP Profesional Akuntansi untuk persiapan ujian PPG. Sebelum kita mulai, marilah sama-sama kita melafazkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Soal ke-28. PT Tunggal Group sepanjang bulan Juli melakukan transaksi sebagai berikut. Ada pembelian bahan baku 400 juta rupiah, kemudian pembelian bahan pembantu 100 juta rupiah, dan menjual hasil produksinya 700 juta rupiah. Maka PPN kurang bayar yang harus disetor ke kas negara, ini pilihan alternatif jawabannya: A. 10 juta, B. 20 juta, C. 70 juta, D. 50 juta, dan E. 40 juta. Untuk soal ini ya, soal UP Profesional Akuntansi ini, PPN-nya masih menggunakan tarif yang 10% ya. Jadi nanti kalau misalnya soal terbaru menggunakan tarif PPN 11%, tinggal disesuaikan saja. Nah, sekarang kita akan mencari nilai PPN kurang bayar. Untuk menghitung besarnya PPN kurang bayar, di sini kita harus menghitung terlebih dahulu berapa nilai PPN yang sudah kita keluarkan ketika kita melakukan pembelian ya. Dalam hal ini adalah pembelian bahan baku dan pembelian bahan pembantu. Ya, besarnya pembelian bahan baku di sini 400 juta. Kemudian pembelian bahan pembantu 100 juta. Sehingga total pembelian bahan ini ada 500 juta. 10% dari 500 juta itu adalah 50 juta. Itulah besarnya PPN yang sudah kita keluarkan ketika kita membeli bahan baku dan bahan pembantu. Sementara PPN yang kita terima ketika kita menjual hasil produksi ini adalah 10% dari 700 juta. Karena di sini kita menjual hasil produksi sebesar 700 juta. Jadi 10% dari 700 juta ini adalah 70 juta. Ya, kita catat di sini pembelian bahan baku 400 juta. Kemudian pembelian bahan pembantu 100 juta, total pembeliannya 500 juta, ada PPN 10% dari 500 juta itu 50 juta. Kemudian penjualan, nah di sini penjualan hasil produksi 700 juta, PPN 10% dari 700 juta, sehingga PPN yang kita terima dari penjualan produk ini 70 juta. PPN yang kita keluarkan 50 juta, kemudian kita nerima PPN 70 juta, ini kita kurangi. Ya, jadi nilai PPN kurang bayar kita ini dari 50 juta dikurangi 70 juta. Jadi 20 juta. Sehingga jawaban yang paling tepat adalah yang B, 20 juta. Berikutnya soal ke-29. PT Monata adalah perusahaan manufaktur yang menggunakan metode harga pokok pesanan dalam pengumpulan biaya produksinya. Berikut ini adalah salah satu transaksi yang terjadi pada PT Monata. Pembebanan biaya overhead pabrik atau BOP kepada pesanan nomor 25 adalah sebesar 15 juta. Nah, ini diperoleh dari 150% dari bahan baku. Jurnal untuk mencatat pembebanan BOP tersebut adalah pilihan alternatif jawabannya: A. BDP BOP di debit, kemudian BOP yang dibebankan di kredit masing-masing 15 juta. B. BOP dibebankan di debit, kemudian BDP BOP di kredit masing-masing 15 juta. C. Berbagai rekening di kredit di debit 15 juta, BDP BOP di kredit 15 juta. D. BDP BOP di debit, kemudian BOP sesungguhnya di kredit masing-masing 15 juta. Dan E. BDP BOP di debit, kemudian berbagai rekening di kredit ada di kredit masing-masing 15 juta. Di sini tugasnya kita membuat jurnal untuk mencatat pembebanan BOP. Ya, metode yang digunakan adalah metode harga pokok pesanan. Sehingga jurnal yang dibuat untuk mencatat pembebanan BOP apabila menggunakan metode harga pokok pesanan ini adalah BDP atau barang dalam proses, BOP di debit, kemudian BOP yang dibebankan di kredit masing-masing 15 juta. Jadi jawaban yang paling tepat adalah yang A. BDP BOP di debit, kemudian BOP yang dibebankan di kredit masing-masing 15 juta. Ya. Berikutnya soal 30. PT Divani menyelenggarakan pembukuan dana kas kecil dengan menggunakan sistem dana tetap. Jumlah dana kas kecil yang dibentuk 1 juta rupiah.
Dana kas kecil digunakan untuk pengeluaran sampai dengan batas setinggi-tingginya 500.000. Pada tanggal 28 Juni 2018, laporan penggunaan dana kas kecil sebagai berikut. Ada perlengkapan kantor 400.000, rekening listrik, air, dan telepon 500.000. Jurnal untuk mencatat transaksi pengisian kembali dana kas kecil pada akhir bulan Juni 2018 adalah, nah di sini akan ada pencatatan pengisian kembali dana kas kecil dengan menggunakan sistem dana tetap. Ingat ya, kalau menggunakan sistem dana tetap, ketika terjadi pengisian kembali kas kecil, debitnya adalah akun-akun untuk apa saja kas kecil itu dikeluarkan. Kreditnya adalah akun kas, ya. Nah, kalau kita lihat di sini, untuk apa saja kas kecil itu dikeluarkan, ini ada di sini, ya, di laporan penggunaan kas kecil. Jadi kas kecil itu dikeluarkan untuk perlengkapan kantor 400.000 dan rekening listrik, air, dan telepon 500.000. Nah, inilah nama akun yang akan didebit. Ya, ada perlengkapan kantor dan ada rekening listrik, air, dan telepon. Nilainya ini 400.000 dan 500.000. Sementara kreditnya adalah kas, ya. Jadi kalau kita lihat alternatif jawabannya di sini, jawaban yang paling benar adalah yang A. Ya, karena perlengkapan kantor adalah office supply, rekening listrik, air, dan telepon kita masukkan ke utility expense, kreditnya kas. Ya, nilainya sudah sama. Untuk perlengkapan kantor 400.000, ya, kita masukkan ke akun office supply. Kemudian untuk rekening listrik, air, dan telepon 500.000, kita masukkan ke utility expense 500.000, kreditnya kas, ya, cash 900.000. Nah, yang D ini mirip ya dengan jawaban yang benar ini. Ada office supply di debit, kemudian ada utility expense di debit, kreditnya petty cash. Nah, ini ya, kreditnya bukan petty cash. Kalau menggunakan sistem dana tetap, kreditnya adalah kas. Berikutnya soal ke-31. Di buku besar PT Gading Jaya pada tanggal 31 Desember 2017, terdapat saldo dari akun-akun sebagai berikut. Ada piutang usaha 200 juta, kemudian ada cadangan kerugian piutang 4 juta. Taksiran kerugian piutang ditetapkan 5% dari saldo piutang usaha. Kerugian piutang yang menjadi beban tahun 2017 adalah sebesar. Ini pilihan alternatif jawabannya: A 4 juta, B 2 juta, C 6 juta, D 14 juta, E 10 juta. Kita lihat di sini. Di sini besarnya taksiran kerugian piutang adalah 5% dari saldo piutang. Ya, rumusnya 5% dari saldo piutang. Dan saldo cadangan kerugian piutang ini ada di kredit. Jadi kamu cara menghitungnya, 5% ini kamu kalikan dengan saldo piutang yaitu 200 juta. Kemudian hasilnya karena cadangannya ada di kredit dikurangi dengan saldo cadangan yang di kredit ini 4 juta. Ya. Sehingga kalau kamu hitung ini seperti ini. Nilainya 6 juta. Ya. Jawaban yang paling tepat adalah yang C. 6 juta rupiah. Berikutnya soal ke-32. CP Abadi menerima pelunasan atas piutang sebesar Rp100.000. Transaksi tersebut akan dibukukan ke dalam buku besar adalah sebagai berikut. A. Kas di debit 100.000 dan utang di kredit 100.000. B. Kas di kredit 100.000 dan utang di debit 100.000. C. Kas di kredit 100.000, penjualan di kredit 100.000. D. Kas di debit, utang di debit 100.000. Dan E. Kas di kredit 100.000 dan utang di kredit 100.000. Kalau kita lihat di sini ya, di sini CP Abadi menerima pelunasan piutang sebesar 100.000. Karena CP Abadi menerima pelunasan piutang, jelas di sini kas CP Abadi bertambah, ya. Sehingga akan ada akun kas di debit senilai 100.000. Sementara ini piutang dilunasi, berarti piutang berkurang, ya. Maka kreditnya adalah piutang senilai 100.000. Maka jawaban yang paling tepat di sini adalah yang, kalau kita lihat di sini jawabannya tidak ada, ya. Karena harusnya bunyi jurnalnya adalah kas di debit 100.000 dan piutang di kredit 100.000. Demikianlah video dari saya tentang soal UP Profesional Akuntansi. Semoga video kali ini bermanfaat.
Nah, untuk video lainnya bisa kamu lihat di link deskripsi video ini. Dan untuk yang belum subscribe, ditunggu subscribe-nya ya. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.